baik yang terakhir, badan jasmani adalah kemampuan jasmani itu sendiri. Nah, kemampuan jasmani ini untuk menguji kalau fisiknya sudah bagus, ideal, berat badan tinggi, bagus, maka sampai sejauh mana kemampuan fisik tersebut, karena untuk menjadi seorang prajurit harus memiliki kemampuan fisik yang prima. Kemampuan fisik itu diuji dengan melaksanakan tes kesegaran jasmani. Nah, tes kesegaran jasmani itu apa saja? Terdiri dari kesemaptaan A, kesemaptaan B, dan renang militer. Nah, kesemaptaan A itu hanya lari 12 menit. Nah, lari 12 menit, adik-adik ini bisa berapa meter capaiannya, gitu. Nah, ini ada semacam sekedar ini aja lah, kayak bocoran gitu. Jangan sampai lari 12 menit itu kurang dari 2000, sebaiknya kurang tidak boleh kurang dari 2.600 meter. Ya kan? 2.600 meter kalau kita lari di lapangan stadium yang kelasnya nasional atau internasional, itu kan santel ban di lapangan itu biasanya 400 meter. Maka sebaiknya adik-adik kalau lari 12 menit itu harus bisa minimum 6,5. Itu hanya bisa sekedar nilainya 5,5 itu. Untuk mencapai nilai 6 itu, 6 ya, baru nilai 6 itu kalau sudah 2.700 atau 7 keliling lapangan, itu baru nilainya 6. Untuk kalau bisa mencapai 3.200, nah itu nilainya 100. Tetapi itu memang harus sering dilakukan. Kalau banyak sekali yang saya lihat kalau ada seleksi bagi adik-adik yang mau masuk tentara, nggak dianggapnya sepele dengan berlari itu, alah cuman lari aja kok. Ya sudah, pada saat pelaksanaan biasanya dia karena tidak pernah coba lari, lah yang terjadi adalah lari, jalan kaki, lari lagi, capek jalan, ya nggak akan nyampe 2.600. Jadi adik-adik sekarang harus mulai berlatih berlari, terus ambil lari jarak jauh tanpa berhenti, tanpa jalan. Nah, kalau setiap hari itu dilakukan, maka nanti akan terjadi sinkronisasi antara nafas dengan langkah. Jadi kalau sudah sinkron antara langkah dengan nafas, biasanya lari sejauh manapun akan sampai tanpa harus jalan kaki. Nah, ini harus latihan setiap hari. Kalau tidak setiap hari, otot di tungkai kaki itu tidak terbentuk. Akibatnya apa? Menjadi tidak bisa lari jauh. Nah, seorang prajurit, baik itu TNI, termasuk polisi, ya harus bisa berlari jauh. Nah, bagaimana nanti kalau seandainya seorang polisi harus mengejar seorang kriminal? Pada saat kondisi-kondisi tertentu, kemampuan fisik itu juga harus dimiliki. Karena nanti di dalam pendidikan itu banyak kegiatan-kegiatan fisik untuk memperkuat fisik kita. Otot lengan, otot kaki, itu akan dibentuk pada saat pelaksanaan pendidikan di Taruna. Atau pendidikan lain juga sekalipun. Nah, kalau kita tidak siap dari sekarang, pada saat masuk, ya nanti akan menjadi beban sendiri pada saat di dalam pendidikan. Karena apa? Pasti akan sakit-sakitan, nanti dia akan selalu di belakang. Pada saat di belakang, nanti suka diledek kawan. Kalau diledek kawan, akan bisa juga stres. Begitu stres, sakit, akhirnya sakit, sembuh, sakit, sembuh, sakit, sembuh. Akhirnya nanti bisa jadi gagal. Atau kalau lulus pun prestasinya paling bawah. Dan biasanya akan menjadi olok-olok teman di pendidikan itu. Nah, hal-hal seperti ini yang harus disiapkan oleh adik-adik semua dengan cara mempersiapkan diri.
Baik, itu masalah lari. Setelah lari, biasanya kita akan istirahat 10 menit, baru kemudian melakukan pull up. Pull up itu menggantung di besi, kemudian kita menarik badan kita. Nah, kalau cewek namanya chin up. Nah, chin up itu sama prosesnya, tapi kalau cewek posisi besi yang melintang itu lebih rendah. Kemudian pegangan tangan, kemudian bagaimana supaya dagu melewati palang besi. Nah, ini juga bisa saya rasa tahu lah, coba cek di di Google, chin up itu seperti apa. Di YouTube mesti ada, coba. Nah, untuk laki-laki itu jangan sampai nggak naik. Banyak yang terjadi, begitu pull up ya naik, begitu sudah menggantung di palang besi, badannya nggak naik satu pun. Untuk bisa lulus dari sekarang, ingat, paling tidak minimum adalah 10 pull up itu lama, itu lebih kalau tidak dilatih dari sekarang. Nah, sekarang tinggal kita menghitung. Mari nanti setelah selesai webinar ini coba pull up. Bisa nggak 10? Kalau nggak bisa, caranya setiap hari harus latihan. Jangan latihan itu langsung narik-narik badan. Tidak, caranya salah satu diantaranya menggantung diri dengan berpegangan pada palang besi. Bisa tahan nggak 10 menit? Untuk menguji otot lengan kita. Itu baru kemudian sambil menarik-narik. Saya dulu juga tidak bisa, tapi kemudian dengan dilatih lama-lama ya bisa juga. Ya, pull up. Setelah pull up, ya, dalam 1 menit adik-adik harus bisa pull up minimum 10. Tapi kalau mau nilai 100, 17 pull up itu nilainya 100. Jadi bagi mereka yang latihan, saya rasa tidak ada masalah dengan 17 pull up itu. Setelah pull up, maka akan ada push up juga 1 menit. Push up 1 menit untuk nilai 100 itu adalah 45 kali. 45 kali. Jadi itu baru nilai 100. Saya rasa kalau kita latihan, misalnya sekarang pull up, push up misalkan baru dapat 10, anggap sajalah dalam minggu ini kita harus bisa push up nambah paling enggak 15. Minggu depan lagi 20, minggu depannya lagi 25. Saya yakin 45 bisa tercapai. Nah, push up ini mengandalkan otot lengan. Push up ini kalau di TNI nanti berguna untuk tenaga dorong. Kalau pull up tadi untuk tenaga menarik, sampai sekuat apa kita menarik sesuatu beban. Karena memang kalau pull up itu digunakan misalnya kita berlari harus merintangi rintangan, melalui rintangan seperti tembok pagar. Maka kita harus melompat, memegang tembok, kemudian mengangkat badan kita melintasi tembok tersebut. Itu untuk di medan. Kalau di medan sesungguhnya, itulah fungsinya pull up. Kalau push up, tenaga dorong. Nah, push up paling kecil itu paling ya 35 lah. 35 itu baru nilainya 6 atau 5,5 atau 6. Tetapi yang sempurna 45. Banyak latihan, bangun tidur, push up untuk supaya maksimum, memberikan efek maksimum. Turun dari tempat tidur, kaki tetap di tempat tidur, tangan di bawah tempat tidur. Kemudian coba push up dalam posisi nungging. Ya, nungging, kemudian push up. Jadi memang akan terasa berat, tetapi dengan lebih berat itu, nanti pada saat kita push up biasanya lebih banyak. Nah, sama dengan lari tadi, lari sejauh-jauhnya, kalau mau bagus, lari itu coba setiap hari lari 5 km tanpa jalan. Terus kemudian setiap hari harus diuji. Ya, setelah saya kira-kira lari 5 km 2 kali, maka hari ketiga atau latihan ketiga saya uji. Saya lari 12 menit, bisa dapat berapa? Coba sendiri. Kalau saya sarankan, untuk supaya kita nanti lulus dengan bagus, sebaiknya bisa mencapai 3.000. Itu 3.000, push up-nya bisa
Kalau push up bisa 45, pull up bisa 17, wah itu bagus. Kalau sudah, maka kemudian sit up. Nah, sit up itu ya semua orang pasti tahu. Sit up itu dalam 1 menit harus bisa 51. Itu nilainya 100. Ya. Minimum harus bisa 40 lah. 40 atau 35 minimum. Jangan sampai sit up hanya 25, 30. Itu sit up-nya orang hamil baru. Tapi kalau untuk seorang yang sehat, segar bugar, minimum harus bisa 35 lah. Nah, itu dilatih setiap hari. Jadi bangun pagi, kita yang turun badannya tinggal di tempat dorong, push up. Habis itu turun dari tempat tidur, sit up. Nah, coba dalam kalau itu setiap hari dilakukan, saya yakin bahwa itu bisa dicapai. Push up sudah, sit up sudah, pull up sudah, kemudian renang. Renang ini juga memerlukan latihan. Tetapi di TNI pada waktu masuk, yang penting tidak tenggelam begitu nyebur di kolam. Adik-adik tidak nyebur di kolam yang dangkal, langsung nyebur di kolam yang dalam. Yang pertama dilakukan, begitu nyebur, adik harus bisa renang di tempat selama 5 menit. Renangnya di tempat, tidak boleh bergerak, jadi ngambang. Kalau orang Jawa disebut apa? Inggek atau apa itu? Saya nggak ngerti bahasa renangnya apa, pakai di situ 5 menit. Setelah 5 menit, baru menyeberang ke tepi jauh sana dengan jarak 25 meter. Baik mau gaya anjing, mau gaya bebas renang betulan, mau gaya kata, tapi yang bagus adalah gaya kata. Nah itu, jadi ini adalah materi jasmani yang harus adik-adik capai. Dan itu semua tidak bisa kalau tidak dilatih dari mulai sekarang. Nah, itulah kiat-kiat yang harus adik siapkan untuk mengikuti seleksi tersebut. Kalau sekarang ini mungkin sebetulnya cukup waktu, karena sekarang sudah Januari, Februari, Maret, 3 bulan, cukup waktu untuk mulai. Yang sekarang perlu dilakukan adalah periksa kesehatan dulu. Setelah periksa kesehatan, termasuk juga bilang sama dokter, saya ingin kesehatan jiwa juga dong, misalnya gitu. Kemudian sambil waktu yang ada, cari lokasi di mana bisa melatih atau latihan psikologi. Tetapi secara bersamaan waktu yang ada, bangun pagi sampai siang, sampai menjelang tidur, lakukan kegiatan-kegiatan fisik. Kalau hujan di lapangan, di luar hujan, ya sudah latihan di dalam. Bisa dalam bentuk skipping, atau bagi yang punya treadmill, latihan di rumah dengan treadmill bisa, atau latihan push up, latihan sit up itu. Untuk latihan otot-otot lengan itu tadi bisa dilakukan dengan angkat barbel yang ditarik dari bawah ke atas, itu melatih pull up. Tetapi kalau kemudian barbel itu dari atas ke depan, itu untuk melatih push up. Atau juga langsung push up sendiri juga, itu juga bisa merupakan latihan yang bisa dilakukan. Latihan push up langsung, maksudnya tanpa harus dengan alat. Nah, hal-hal inilah saya pikir saya sudah mencakup 3 materi yang bisa adik-adik siapkan. Ingat tadi, kalau lari, coba dikejar target sekarang. Harus bisa 3.000 meter 12 menit. Karena apa? Selain kita mengikuti tes-tes seperti ini, itu nanti di dalam forum penentuan siapa yang lulus dan tidak. Kita ini orang-orang biasa ini, di dalam itu ada orang-orang yang masuk dengan cara rekomendasi. Tetapi rekomendasi itu biasanya oleh pejabat-pejabat tertinggi. Nah, anak-anak inilah yang kadang-kadang sering mengganggu orang-orang yang memiliki prestasi. Tetapi kalau adik-adik memiliki nilainya bagus, ranking 1 sampai misalnya 50, itu tidak akan pernah terganggu.
dengan orang-orang yang punya rekomendasi. Nah, tetapi orang yang punya rekomendasi itu juga bukan sekedar rekomendasi, tetapi dia juga dilihat aspeknya lulus semua. Kalau dia mau kakinya X, kalau rekomendasi ya tetap nggak berani panitia. Kalau dia punya, meskipun dia punya rekomendasi, ternyata dia punya penyakit sesak nafas misalnya, dia nggak bisa. Karena berbahaya pada saat nanti pendidikan. Jadi orang yang memiliki rekomendasi itu juga dilihat juga oleh panitia. Minimum dia lulus, nah gitu. Nah, supaya kita tidak terganggu, nilai-nilai adik ini harus betul-betul tinggi. Misalnya, ya, lari bisa 3.000, push up bisa 45. Atau 45 itu ringan itu kalau dilakukan, atau 40 lah, 40. Tetapi 45 itu bisa dicapai kalau setiap hari push up 3 kali. Habis sholat, push up. Habis sholat, push up, sit up. Nah, kita masih selesai duduk-duduk berdoa, langsung tiarap, push up, balik kanan, sit up. Udah dapat 2. Turun dari tempat tidur, push up. Langsung sit up. Nah, itu. Jadi kemudian lari tadi ya 3.000, push up kira-kira saya kasih nilai 100-nya tadi, push up 45, sit up 51, pull up 17. Jangan sampai pull up kurang dari 10. Nah, ini untuk berenang tadi sudah saya sampaikan, nyebur di tempat yang dalam. Sekarang kira-kira adik-adik ini tenggelam nggak begitu nyebur? Tidak bisa berenang. Begitu nyebur di tempat dalam biasanya panik, malah tenggelam. Nah, pada saat tenggelam nanti itu biasanya akan dibiarin sama penguji sampai betul-betul tenggelam dan nggak ditolong. Begitu betul-betul tenggelam, nah baru diambil. Nah, ini sekarang masing-masing adik-adik ini cek tenggelam atau tidak. Setelah tidak tenggelam, nyebrang ke tepi jauh sana. Kan kolam ini tepi dekat, air, kemudian tepi jauh. Nyebur, setelah nyebur 5 menit, ya ingat 5 menit ngambang di air. Baru kemudian nyebrang ke tepi jauh. Itu. Saya rasa dari saya cukup di situ, karena sudah cukup lama saya berbicara dan saya pikir cukup jelas. Tapi bagi mereka yang mau bertanya, silahkan, most welcome. Tetapi paling tidak memberikan gambaran kepada adik-adik untuk menyiapkan diri apa-apa yang harus disiapkan kaitan dengan fisik maupun mental atau kejiwaan tadi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Jenderal Agung. Setelah saya baca-baca daftar pertanyaan ini, kebanyakan sudah terwakili oleh penjelasan lengkap dari Jenderal Agung ya. Tadi padat banget, dibocorin juga untuk nilai 100 harus sit up sekian kali dan lain sebagainya. Itu mungkin teman-teman nggak akan dapetin di webinar lain nih. Makanya di sini teman-teman maksimalkan untuk pertanyaannya. Untuk mungkin yang belum terjawab saya bacain saja ya, Jenderal. Ya. Ini ada dari Wahyu Kurniawan. Pertanyaannya, untuk lebih jelasnya perbedaan masuk TNI reguler atau unggulan atau sering disebut prajurit karir untuk Bintara itu bagaimana? Tidak ada bedanya. Ya sama, tesnya itu tadi. Tesnya tetap 3 jenis itu ya, Tetap sama. Hanya memang cuman programnya ya minggu depan ada tes prajurit reguler. Gitu aja, tetapi materinya akan sama. Oke. Tadi kan juga Jenderal menjelaskan bisa juga dari lulusan SMA seperti itu dan juga sarjana. Nah, ini ada pertanyaan lagi untuk mendaftar misal polisi, Bakomus, bagian kimia apakah ada? Karena dari Mas Ahmad Zaki ini beliau tamatan SMK Teknik. Ya. Itu bisa. Jadi begini, untuk
program pendidikan perwira karir yang dari sarjana itu memang melihat ininya dulu, bagaimana program yang dikeluarkan oleh Mabes Polri atau Mabes TNI. Misalnya begini, untuk sarjana kimia, tahun ini mungkin belum tentu ada, tapi tahun depan mungkin ada gitu. Oke, jadi belum bisa dipastikan gitu ya, Jenderal, tergantung. Nah, itu harus dilihat dari ininya, dilihat dari program yang diluncurkan oleh markas besar. Iya. Oh, jadi tergantung kebijakan markas besar masing-masing itu tiap daerah juga bisa berbeda berarti, Jenderal? Iya, tiap program bisa berbeda. Oke. Sebentar ya, saya ini sebentar minta waktu 5 menit. Oke, Jenderal. Jenderal Agung. Sini mungkin nanti ada yang mau menyampaikan langsung nggak pertanyaannya? Ada Kak. Siapa? Siap. Nama? Siap Kak. Putri Hutasoid ya? Siapa yang mau tanya? Yang tanya langsung bisa di-unmute dulu mungkin mikrofonnya. Saya Kak. Saya David Sinaga. Oh, David. Muhammad Nur Wahyu Kak. Nanti mungkin yang Saya, mau tanya langsung bisa Kak Ihsan Yusuf. ya. Raise hand di kayak Mas David nih. Udah ada tahu caranya raise hand belum? Nanti nanti raise hand jadi saya ngurutinnya enak. Oh. Siap Kak. Barusan setelah panjang lebar mendengarkan Jenderal Agung memaparkan materinya nih, gimana komentar teman-teman? Sangat jelas atau masih ada yang ingin apa gitu yang ganjel kayak gitu? Siap Kak. Sangat jelas Kak. Sangat jelas ya. Ini ada yang dicatat atau didengerin doang nih? Ayo pada nyatet nggak nih? Ada dicatat. Dicatat ya. Yang penting. Catat yang penting. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa di mute dulu untuk peserta lain. Nanti ketika saya persilahkan bertanya, silahkan dinyalakan mikrofonnya. Oke. Ada lagi Jenderal tanya. Mau nanya dari suara. Oh, apa dari suara disampaikan langsung aja? Mungkin dari suara ini, saya Kak Suara, bisa dinyalakan mikrofonnya. Siap. Perkenalan dulu, nama, terus dari daerah mana, terus sekarang kelas berapa, kemudian baru pertanyaannya. Saya Suara, saya asal dari Makassar. Iya, lanjut. Pertanyaan saya itu gini, saya kan kadang percaya dirinya tinggi banget, kadang ragu, kadang merasa nggak bisa, kadang mikir kalau misalkan saya nggak lulus, ya udahlah, pasrah begitu Kak. Kadang juga latihannya rutin banget, kadang malas, kadang juga mau daftar Polri, kadang mau jadi TNI, jadi kayak suka bingung pada diri sendiri. Jadi pertanyaan saya itu, saya minta tips bagaimana sih menghindari hal-hal tersebut supaya nggak ragu banget gitu Kak. Oke, jadi lebih ke mengatur emosi dan kepercayaan diri gitu ya? Iya Kak. Iya, langsung saya jawab ya. Jadi hal-hal seperti itulah salah satu di antaranya yang memang harus diatasi, dan hal-hal seperti itu biasanya harus konsultasinya ke psikiater, karena memang seseorang yang tidak memiliki, katakannya begini, mudah menyerah bahasa ininya, sebetulnya itu mudah menyerah. Jadi begitu menghadapi persoalan, dia bukannya mencari solusi, terus kemudian dia hanya udahlah kayak gitu. Itu kan berbahaya. Nanti kalau dia menjadi seorang pemimpin, apalagi kalau masuk menjadi taruna akademi,
TNI maupun Polri itu akan menjadi pemimpin, akan menjadi kepala. Lah kalau kemudian pemimpin begitu menghadapi masalah terus ya sudahlah kalau gitu. Terus persoalan di mana? Padahal salah satu ciri khas pemimpin adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Nah, sikap-sikap seperti ini yang memang harus dikonsultasikan dan biasanya akan ada terapinya, ada solusinya. Pasti nggak ada, dan nanti akan ada latihan-latihan yang dilakukan dalam kesehariannya. Gitu. Nah, memang ya kalau bisa memang di rumah ya, mulai dari rumah saja, persoalan-persoalan yang kecil itu harus belajar bagaimana dengan melalui tekad diri sendiri mencoba. Kita tahu kan masalahnya kita itu apa. Jangan mudah menyerah, intinya itu. Harus selalu mencoba menemukan solusi dan lakukan. Itu. Nah, itu kalau tidak dilatih, tidak dilakukan dalam sesering mungkin, ya kita menjadi tidak terbiasa. Tetapi yang paling pas hal-hal seperti ini terkait dengan psikologi, itu adalah kalau ketemu dengan seorang psikiater. Nggak apa-apa, itu kan nggak mahal ya psikiater itu kan. Nanti kita akan tahu apa sih yang harus kita lakukan sehari-hari. Oke, lain? Jadi mungkin untuk lebih konkretnya itu tes psikologi juga ya Pak ya. Terus iya, itu nanti kalau tes psikologi akan nampak itu. Iya. Terus juga dimulai dari menyikapi hal-hal kecil di sekitar kita. Mungkin dari rumah seperti itu ya Pak ya. Oke. Ya, betul. Lanjut pertanyaan selanjutnya Pak. Ini dari Dimas. Mas Dimas masih standby? Dimas O. Prasetyo. Siap, masih. Oke, mungkin bisa disampaikan langsung aja nih ke Jenderal nih, biar bisa kapan lagi kan ngobrol sama Jenderal Agung. Bisa disampaikan langsung pertanyaannya. Siap, mohon izin bertanya Jenderal. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ingin bertanya bahwa kalau nilai rapot untuk masuk akmil itu rata-rata minimal 75. Ini yang dimaksud itu rata-rata atau nilai per mapel? Terima kasih. Biasanya itu adalah rata-rata ya kalau tidak salah. Itu jadi nanti nilai itu di total, kemudian dibagi jumlah materi pelajarannya, kemudian ada nilai rata-ratanya. Oke, soalnya... Mengerti maksud saya ya? Misalkan pelajarannya ada 10, kemudian nilainya 750 dibagi 10, 75, misalnya gitu. Tetap dengan catatan untuk materi apa biasanya tidak boleh nilainya sekian, gitu misalnya. Tetap ada catatan tersendiri ya rata-rata. Pak untuk mata ada catatan sendiri untuk materi apa. Itu pun tiap program pemasukan biasanya juga beda-beda. Oke, siap Pak. Soalnya ini kalau dari Mas Dimas katanya matematikanya ada yang 74 kayak gitu. Berarti dari rata-rata, tapi untuk mata pelajaran tertentu dan jalur masuk tertentu itu harus unggul ya Pak ya? Iya. Siap. Pertanyaan selanjutnya dari Toma Romanova. Masih standby Mas Toma? Oke, mungkin saya bacakan aja Pak. Izin bertanya, menjadi seorang taruna apakah harus pandai bercakap bahasa asing? Nah, itu tidak harus. Yang tidak penting harus ya, pada Pak, waktu tes bahasa Inggris, kan ada tes bahasa Inggris, lulus ya sudah lulus. Kesehariannya enggak ya, tidak harus ya, pinter bahasa, tidak harus pinter ya. Oke, bisa ya Pak ya. Bisa tapi nggak harus pinter. Ya. Oke, yang tidak harus pinter sekali, tapi pada saat tes bahasa Inggris lulus, itu aja dulu.
izin bertanya, ada lagi dari Mas David Kansius. Mas David, ini sudah resen, mungkin mau disampaikan Ya, langsung aja, saya. Mas David. Ya, siap, boleh. Izin Pak bertanya. Ini kan TNI Angkatan Darat di bagian bintaranya katanya tesnya memakai sistem zonasi. Apakah di akademi militer juga seperti itu? Dan Kalau akademi yang kedua pertanyaannya, berapa lama waktu dipakai untuk setiap garis dalam tes psikotes koran gitu? Terima kasih. Coba yang kedua diulang. Berapa lama waktu untuk setiap garis dalam tes Pauli atau Kraepelin? Oke, saya lanjutkan tadi yang pertama tentang zonasi. Kalau Akmil tidak pakai zonasi. Saya ada lupa menyampaikan sesuatu ya. Kalau adik-adik masuk tes Akmil atau Akademi Polisi sudah sampai pada tahap pantukhir di pusat, kemudian tidak lulus, adik-adik masuk Bintara itu tidak ada tes lagi. Jadi pada waktu kita sudah pantukhir di Akmil atau di Akpol, ya kan, harus sampai pantukhir, kemudian di pantukhir tidak lulus, udah tinggal nanti biasanya akan ditanya siapa yang mau masuk menjadi Bintara. Nah, kalau pengen masuk Bintara sudah nggak ada tes lagi, tinggal nunggu nanti ada program pendidikan Bintara atau seleksi Bintara. Begitu mereka sudah selesai, kita tinggal bergabung dengan yang sudah masuk. Nah, ini juga satu nilai lebih pada saat kita mengikuti tes. Jadi yang paling bagus ya memang ikut masuk tes Akademi Militer. Itu. Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Polisi. Jadi kalau nggak lulus, masih bisa masuk menjadi Bintara. Jadi kayak udah punya golden ticket ya Pak ya? Ya. Mohon izin. Mohon izin. Ya, monggo. Silakan. Mohon maaf, saya Dimas. Ya. Tadi yang rata-rata untuk daftar nilai rapot itu yang dimaksud adalah rata-rata ya. Jadi kan misalnya kan nilai bahasa Indonesia ada 86, kemudian bahasa Inggris 78, matematika 74, kalau dirata-ratakan semua adalah 80. Jadi meskipun ada di bawah 75 itu nilai per mapelnya itu tidak berpengaruh, yang penting rata-ratanya itu ya. Dengan catatan biasanya ada materi-materi yang tidak boleh di bawah nilai sekian. Misalnya bahasa Indonesia, misalkan nilainya lain 10, bahasa Indonesia nilainya 5 gitu, nggak boleh itu. Jadi, biasanya itu nanti akan ada pada saat di pendaftaran, kan ada syarat-syarat tuh. Nah, di dalam syarat-syarat itu silahkan dibaca. Memang dalam setiap program seleksi tidak sama, ada yang rata-rata dengan tidak ada catatan, ada rata-rata dengan catatan. Gitu. Jadi gini Mas Dimas. Baik, terima kasih Pak Jenderal. Sudah jelas ya Mas Ya. Dimas? Oh iya, terus ada lagi Pak. Ya, sudah jelas. Kalau Terima kasih. misalnya kayak gigi berlubang tadi kan sudah disampaikan ya Pak, itu dikurangi. Nah, tapi itu tuh pengurangan saja atau kayak ada kondisi-kondisi tertentu yang ya udahlah kamu tuh auto gagal kalau kayak gitu. Jadi kalau seperti bicara tentang kesehatan, ya, jadi kalau ada bagian-bagian yang artinya nggak bagus, tidak sesuai yang diharapkan, ya dia dicoret. Jadi misalkan kita kan diperiksa nih kulit, telinga, hidung, gigi, misalnya mata. Begitu cek gigi itu juga banyak sekali. Gigi berkarang atau tidak bersih misalnya. Itu K1. Giginya berlubang, sudah K2. Giginya ada yang copot, misalnya ompong, sudah K3. Udah K3 udah dicoret untuk kesehatan. Apalagi kalau kemudian telinganya tidak bersih, misalnya begitu. Di dalamnya ada banyak kotoran atau kurang pendengaran.
udah K4 istilahnya. Tadi kan sudah 3, itu K4. Kemudian matanya minus K5. Nah, itu sudah gagal. Oke, jadi tetap akumulasi dari beberapa kekurangan ya Pak ya? Ya. Oke, ada lagi mungkin dari Dava Azhar dulu nih yang sudah raise hand. Dava Azhar. Kak Dava Azhar, standby. Halo Pak, izin sebelumnya. Ya. Saya mau bertanya, mohon maaf sebelumnya. Kan saya tahu dari lapangan cerita-cerita kawan, kalau katanya kita menolak golden ticket itu dari Akmil ataupun akademi lainnya, kita otomatis dianggap sombong, dan jika kita mengikuti tes akademi itu tahun depan sampai kapanpun tidak akan lolos katanya. Apakah itu benar, Pak? Enggak, tidak benar itu. Tidak benar. Yang enggak gagal sekarang ulang lagi boleh. Memang saya tidak tertarik untuk masuk menjadi bintara, saya pinginnya jadi perwira kok. Ya boleh. Atau enggak lulus Akmil, misalkan lulus ya kalau lulus akan masuk ya. Maksudnya tadi karena mungkin saya tidak masuk ambil golden ticket tadi untuk menjadi bintara karena saya ingin kuliah saja, saya ingin menjadi sarjana dulu. Saya ingin masuknya nanti setelah saya dapat sarjana, saya ingin tes masuk PK, perwira PK. Kan bisa begitu. Tapi itu tidak ada, itu omongan tidak benar. Siap, terima kasih Pak. Sama-sama. Udah ya Mas David, gantian dengan peserta lain, mungkin dari Mas Muhammad Nur nih. Dari tadi sudah raise hand. Siap. Izin Jenderal, izin perkenalkan nama saya Muhammad Nur Wahyu. Saya ingin bertanya, kan saya waktu kelas 1 SD pernah telinga saya sobek, terus dijahit gitu. Apakah masih bisa masuk Akmil atau enggak, Jenderal? Siap, makasih. Tak, yang penting telinganya nggak copot toh. Siap, tidak. Ya, kalau cuma bekas luka itu boleh lah, nggak ada masalah itu. Apakah tidak ada pengurangan nilai itu, Jenderal? Ya? Apakah tidak ada pengurangan nilai? Enggak, tidak ada. Kan cuma bekas luka saja kan? Siap, bekas jahitan. Oh, enggak apa-apa itu. Siap, makasih. Berkas jahitan aja masih bisa ya, Mas Muhammad Nur. Mas Ihsan Yusuf, mungkin mau tanya? Siap. Ya, izin bertanya untuk masalah gigi tadi. Kalau giginya itu ada yang berlubang tapi nggak bisa ditambal, bisanya itu dicopot. Itu apakah ada pengurangan nilai juga? Ya, kalau dicopot ada pengurangan nilai. Tapi sebaiknya kalau cuman gigi berlubang nggak bisa ditambal, ada istilahnya kan dipasang crown. Jadi kalau dipasang crown, nggak boleh bolong gitu aja. Kalau dipasang crown, kan giginya jadi lengkap lagi. Saya belum tahu itu, Pak. Nanti mungkin bisa dicari tahu ya untuk menanggulangi. Kalau pasang crown saya belum tahu itu. Konsultasi ke dokter gigi. Siap. Konsultasi untuk solusi selain dicabut ya, Mas. Kan kalau cuman lubang kan berarti giginya kan ada toh, itu kan artinya postur giginya itu masih lengkap. Biasanya nanti karena mungkin posisinya lubangnya seperti apa sehingga tidak memungkinkan ditambal. Jadi pasang crown, jadi nanti sarafnya dikeluarin, giginya dimatikan, ditutupi cover namanya crown, mahkota lah bahasa Indonesianya begitu. Bentuk mahkotanya ya tadi seperti gigi yang lain, seperti gigi kanan kirinya juga. Itu nggak mengurangi nilai, artinya bahwa gigi itu sudah dirawat. Berarti konsultasi ke spesialis gigi gitu ya, Pak? Iya, betul. Siap, terima kasih, Pak. Sama Mas Ihsan. Lanjut dari Mas Wicak mungkin ya. Username-nya WICK. Masih standby, Mas?
Oke, ganti aja dari Mas Rizky Anta. Permisi Pak, saya izin bertanya. Iya. Untuk tahun ini kebanyakan sekolah kedinasan tuh menggunakan nilai UTBK. Untuk akademi militer sendiri itu apakah menggunakan nilai UTBK dalam bagian seleksinya? Terima kasih. Nilai apa tadi? Nilai UN Pak, bahasanya UN UTBK. Oh, Nilai UTBK ya. atau seleksi penilaian ya perguruan biasanya tinggi. pakai UN ya. Oh, kalau Permisi Pak, bukan nilai UN tapi nilai SBMPTN atau UTBK. Oh, nilai itu Pak, kan kalau mau masuk perguruan tinggi ada tes lagi. Nah, itu apakah bisa digunakan untuk melanjutkan seleksi Akpol atau TNI atau dengan tes lagi seperti itu atau dengan ijazah SMA gitu ya Pak? Ijazah SMA-nya. Jadi nggak berlaku Jadi pakai Mas. ijazah SMA-nya. Oke. Berarti UTBK Siap Pak, terima kasih. khusus untuk perguruan tinggi saja, bukan untuk masuk akademi. Terus ada lagi Pak, mungkin dari Kak Maisi Asmita, udah rese nih. Bisa dinyalakan mikrofonnya dulu Kak Maisi Asmita. Iya, Kak, saya mau bertanya. Iya. Misalnya lulusan SMK Perhotelan atau SMK Tata Busana, apakah bisa mengikuti tes Polri atau TNI? Terima kasih, hanya itu saja pertanyaannya. Iya, sangat bisa. Cuman kalau SMK dia tidak bisa masuk di belum menjadi persyaratan untuk masuk di akademi TNI maupun Polri. Akhirnya nanti masuknya adalah sekolah calon bintara reguler. Nah itu banyak juga kalau memang ya apa namanya yang dari SMK itu masuknya di sekolah bintara. Nah kalau mau sebetulnya SMK-nya jangan kalau menurut saya kalau mampu atau bisa setelah SMK ambil saja S1-nya baru masuk menjadi perwira PK gitu. Nah sekolah perwira PK itu lebih pendek karena hanya 5 bulan sudah menjadi letnan 2 sekarang itu. Jadi lebih mudah. Tapi memang tingkat jenis-jenis kesarjanaannya berbeda-beda. Kalau di PAPK itu tidak setiap tahun sama seperti yang Akademi TNI dan Polri. Kalau dari SMA IPA IPS gitu pendidikannya berapa lama ya Pak? Yang di Akademi TNI dan Polri kan 4 tahun. 4 tahun ya? Iya. Sementara kalau menjadi dari sarjana, misalnya sarjana komunikasi itu yang selalu ada setiap tahun itu, atau dokter, perawat, farmasis itu setiap tahun ada di namanya PAPK, Pendidikan Perwira Prajurit Karir, itu hanya 5 bulan langsung menjadi letnan. Oke, jadi teman-teman maaf Jenderal, ini ada tambahan. Saya ada pernah baca persyaratan masuk Bintara Polri, di situ tertulis tidak boleh selain jurusan busana atau kecantikan itu yang boleh masuk, berarti busana sama kecantikan tidak boleh mendaftar. Gimana? Ya, saya ada pernah baca persyaratan Polri Bintara. Di situ busana sama kecantikan tidak boleh mendaftar. Ya mungkin karena tidak saat itu dari Polri belum membutuhkan untuk yang jurusan busana tadi. tetap ada Itu kayak kebijakan masing-masing ya Jenderal? Kebijakan masing-masing dari markas besarnya dan markas besar polisi atau TNI gitu. Oke, jadi tidak bisa Tapi disamaratakan. tidak di Polri, mungkin di TNI bisa jadi ada.
kalau nggak salah kalau SMK ya itu hanya sekedar ijazah aja, tidak sampai kepada apa namanya jurusan ya. Orang taunya hanya SMK gitu saja. Kalau di TNI ya saya tahu itu. Oke, udah cukup Mbak Maisi? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Oke, ini waktu kita tinggal 10 menit lagi. Mungkin dari Mas Ilham Jai. Bisa disampaikan langsung, Mas? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya, Jenderal. Mohon maaf jika di bagian selangkangan terdapat benjolan kecil tetapi tidak sakit, atau apakah mempengaruhi nilai tes kesehatan, Jenderal? Terima kasih. Biasanya mempengaruhi. Itu apa gitu? Apakah udun, apa kutil, atau apa? Itu terkait dengan kebersihan di situ. Nah, sebaiknya memang itulah, makanya tadi saya sampaikan dari sekarang mulai periksa dulu di kesehatan, nanti akan ada solusi yang ditawarkan oleh dokter, apakah dioperasi gitu atau tanpa operasi diobati bisa sembuh, ya syukur alhamdulillah. Baik, Jenderal, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi secara garis besar mungkin ini ya Jenderal, apa namanya, untuk memastikan tes kesehatan dulu sebelum mempersiapkan akademik dan lain sebagainya. Ya, betul. Supaya kita tahu, jangan sampai nanti di tengah jalan kalau kita kan tidak tahu, begitu tes kesehatan pada saat pelaksanaan tiba-tiba banyak masalah kita gitu. Kan capek kita, udah latihan lama, sudah mondar-mandir, sudah mengeluarkan dana untuk pergi ke sana, pergi ke sini. Gagal hanya karena sesuatu yang karena sebetulnya bisa disiapkan dari awal. Iya, termasuk gigi berlubang, mata minus, ya, udah ada solusinya masing-masing ya, Jenderal. Salah satu contoh misalnya, kemarin ini ada juga yang konsultasi ke saya itu, ada teman gitu, anaknya itu, pada saat mau mendaftar tiba-tiba dia kedapatan ada varikokel. Padahal varikokel itu harus dioperasi. Pada saat dioperasi, dia harus istirahat 6 bulan. Nah, makanya akhirnya kan buang-buang waktu dia. Dan sekarang ini dia sudah sembuh dan siap untuk mendaftar untuk tahun depan ini. Karena kalau misalnya akademik itu bisa dikebut ya, Jenderal, tapi kalau kesehatan persiapannya harus lama. Oke, gitu. Kalau akademik kan bisa dikebut. Paling enggak, kalaupun tes paling kan bisa nyontek kanan kiri, masih bisa. Tapi kalau kesehatan kan enggak bisa nyontek. Oke, siap, Jenderal. Mungkin ada 2 terakhir ya, siapa ya? Mas Wahyu Kurniawan aja nih yang nyalain video. Ya, izin bertanya, Jenderal. Kembali lagi di gigi, apabila giginya itu sudah kan bolong, terus udah terlanjur dicabut sampai akar-akarnya, apabila kita ganti dengan gigi palsu, apakah diperbolehkan, Jenderal? Sekian, terima kasih. Biasanya itu kalau sekarang ini, kalau dulu zaman saya nggak boleh, kalau sekarang udah boleh kalau nggak salah ya, tapi harus giginya itu harus bagus ya, artinya makanya giginya harus bersih ya, jangan sampai nampak dulu kotoran-kotoran, kemudian bekas lubang segala macam. Tapi kalau dia sudah seperti itu, sudah dirawat, nggak ada masalah itu. Siap, terima kasih. Siap, yang penting rapi dan bersih giginya, Mas. Oke, lanjut. Terakhir dari Mas Putra Kurniawan. Boleh deh, Mas Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ingin memperkenalkan diri, Jenderal. Nama saya Putra Kurniawan, asal Kota Tanjung Balai. Sekarang sedang bersekolah di SMA Negeri 1, kelas 3 SMA, jurusan IPA. Saya ingin bertanya, sekarang ini 2 Januari kan sudah pembukaan untuk pendaftaran Taruna Akademi Militer tahun 2021. Tapi semalam saya mendaftar, mengapa kelahiran 2003 atau yang masih kelas 3 SMA belum bisa mendaftar online?
untuk Taruna Akmil 2021. Terima kasih. Oh, wah, kalau itu berarti sudah kebijakan dari Angkatan Darat ya. Saya kurang tahu dasarnya apa, tapi kalau memang belum ya mungkin apakah memang harus lulus dulu ya. Saya kurang tahu kebijakan itu. Itu kalau sudah kebijakan, ya udah nggak usah daftar. Ada waktu, artinya ada peluang buat kita waktu yang lebih lama untuk bisa mempersiapkan diri. Itu nggak usah menyerah, nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Itu sudah peraturan yang diperhitungkan oleh Markas Besar Angkatan Darat. Oke, jadi kan ini mungkin Mas Putra ini belum lulus ya. Ini kan padahal pembukaan untuk seleksi masuk ini kan suatu peristiwa yang rutin kayak gitu. Jadi mungkin bisa dicoba lagi tahun depan seperti itu setelah adanya ijazah. Tetap semangat, jangan langsung nyerah. Mungkin dari Samapta, terus akademik, psikologinya juga bisa dipersiapkan. Kayak gitu ya. Kalau tidak, ditanyakan aja ke ini. Kalau di Tanjung Balai dekat ini enggak? Dekat dengan tempat pendaftaran mana? Di Kodim ya? Siap. Ya, Jenderal. Atau datang secara fisik, bertanya ke sana. Siapa tahu ada perkembangan lain yang lebih baik. Siap. Tidak apa-apa, ditanyakan aja ke Kodim. Langsung ditanyakan aja Mas, kalau gitu. Oke, ini sudah menunjukkan pukul hampir jam 12, Pak Jenderal Agung. Terima kasih atas insight barunya. Ini saya baru tahu kalau untuk ada batasan-batasan tertentu, untuk nilai tertentu juga, kalau mau nilainya lebih bagus juga ada batasan lagi. Itu informasi-informasi yang bisa tadi dicatat sama teman-teman. Untuk tambahan materinya, kami mau menjelaskan sesuatu ini. Terima kasih juga. Acara hari ini bisa terlaksana berkat inisiatif dari Panarakors. Ini mungkin teman-teman sudah pernah mendengar belum Panarakors? Ya, belum. Belum ya. Ini mungkin setelah ini akan diperkenalkan oleh teman saya, namanya Kak Novi. Ditunggu sebentar ya. Bisa nggak pakai ini? Enggak, tapi oke. Masih Jenderal Agung. Hai, selamat siang semua. Apa kabar tentunya? Baik semua ya. Permisi Jenderal Agung, saya mengisi sebentar untuk menjelaskan tentang Panarakors ini ya Jenderal Agung. Silakan. Teman-teman, di sini ada Panarakors yang akan memfasilitasi teman-teman untuk lebih memantapkan diri dalam apa sih yang harus dipersiapkan untuk menuju seleksi TNI dan Polri itu ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar sama Jenderal Agung tentang seleksi untuk bisa masuk ke Akademi TNI dan juga Akademi Polisinya seperti apa. Nah, Panarakors ini adalah tempat atau program pelatihan dan juga pendidikan untuk bisa masuk TNI dan juga Polri yang tentunya dipersiapkan secara akademik, kemudian secara psikologinya dan juga secara fisik serta mentalnya sebelum mengikuti pendaftaran resmi Taruna TNI dan juga Polri. Nah, terusnya juga teman-teman, kalau kita mempersiapkan segala sesuatunya harus benar-benar matang, begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ini berkenan untuk mengikuti pelatihan, kami punya beberapa penawaran yang bisa teman-teman pilih. Ada penawaran yaitu di tempat kami ada layanan paket
paket privatnya. Nah, layanan paket privatnya ini itu kami mempunyai beberapa fasilitas atau juga yang bisa teman-teman cek ya di webnya kami juga di panaracourse.id, di mana fasilitas teman-teman baru Panara Course. Gimana Jenderal? Mohon maaf. Presentasi. Iya, jadi Panaracourse ini ada paket privatnya ya. Dan ini hanya maksimal 5 orang untuk paket privatnya, dan ini dikenakan biaya sebesar 25 juta rupiah. Dan itu nanti sudah mendapatkan 4 materi tadi, yaitu ada akademik, psikologi, fisik, dan juga mental. Enggak. Itu tadi. Masa 25 juta? Iya. Ya, kemudian betul 25 juta untuk paket privatnya, hanya 5 orang. Kemudian ada paket reguler 2, yaitu menginap selama kurang lebih 2 bulan, itu dengan biaya sebesar 20 juta rupiah. Dan kemudian tergantung ini mungkin lama waktu. Mungkin yang lama kali. Paket reguler 20 juta, privat 25 juta. Sebesar 15 juta rupiah, itu tanpa menginap, juga sama, dan ini waktunya yang nginap itu. Yang nginap yang 20 juta. Itu mungkin 3 bulan gitu ininya. Iya, nah kemudian saya juga perkenalkan untuk informasi yang perlu juga teman-teman ketahui, di tempat kami semua bimbingan ini mencakup psikologi, akademik, fisik, dan juga mental, di mana nanti di materi psikologinya itu juga akan ada praktek wawancara. Yang di Jakarta apa di Jogja? Jogja itu. Kemudian ada praktek wawancara, ada analisa psikologi, kemudian nanti sebelum pelatihan. Yang kemarin datang ke rumah itu. Pretest. Anak buahnya itu. Jadi nanti pun kami akan melakukan reporting juga kepada orang tua siswa, pelatihan, bagaimana sih perkembangan siswa ini selama pelatihan di tempat kami, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya segala bentuk bimbingan yang kami lakukan di Panaracourse tentunya dipantau oleh para dewan komisaris kami, yang salah satunya adalah Jenderal Agung. Baik, juga kami informasikan bahwa tentor kami itu juga adalah orang-orang yang memang handal dalam bidangnya. Salah satunya adalah Tentor Wulan Haryanto, dan Tentor Wulan Haryanto ini sudah memang pakarnya di bidang materi-materi seperti psikologinya, karena memang beliau ini adalah lulusan Fakultas Psikologi UGM yang sangat ahli dalam mempersiapkan sekolah-sekolah yang memang berbasis di bidang kedinasan, dan salah satunya adalah untuk mencapai masuk ke Taruna TNI dan juga Akpol ini. Nah, juga tentunya kalau misalnya nanti teman-teman pengen tahu nih lebih lanjut tentang Panaracourse, bisa masuk ke webnya atau WA saja ke nomor yang tertera di 0873495838, atau bisa ke nomor yang satunya, ke nomor Panara satunya, yaitu di nomor 0812 17109208. Nanti kami customer service akan melayani dengan senang hati segala bentuk pertanyaannya. Mau telepon juga boleh. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang masih ingin dipertanyakan lagi tentang apa yang tadi sudah saya jelaskan, baik itu dari layanan ataupun biaya ataupun juga materi, bisa langsung menghubungi kami di layanan nomor tersebut ya. Tadi sudah saya informasikan.
Nah, terima kasih atas waktunya Jenderal Agung dan juga teman-teman semua. Nanti kita lanjut melalui WhatsApp atau melalui telepon untuk layanan tersebut. Baik, kita kembalikan waktunya ke Mbak Dinda sebagai MC. Terima kasih Mbak Dinda. Banyak yang Oke teman-teman, mungkin tadi sudah banyak wejangan juga dari Jenderal Agung terkait kiat-kiatnya untuk mempersiapkan mulai dari mental, terus juga ada psikologi, ada wawasan kebangsaan dan lain sebagainya. Ini kami juga tadi sudah diinfokan bisa mendukung teman-teman untuk bisa mencapai cita-citanya lolos seleksi Akademi TNI atau Polri seperti itu. Tadi juga sudah disampaikan berbagai macam paketnya. Kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa WhatsApp ke 0812 1710 9208 atau ketik aja di Google, gampang banget, panara.id. Di situ kami siap membantu teman-teman menggapai cita-cita teman-teman untuk mencapai lolos TNI Polri seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk berbagai pihak yang sudah terlibat, Jenderal Agung. Terima kasih juga kepada Pak Poniman sudah ikut menyimak webinar pada siang hari ini. Untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu mungkin di tengah liburannya masih mau menuntut ilmu seperti itu. Ilmu-ilmu apa aja sih yang diujikan ketika seleksi TNI dan Polri. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Ini kan tadi teman-teman tergabung di grup WhatsApp ya. Nanti bisa juga WA ke salah satu adminnya, nanti kami akan menjawab semua pertanyaan teman-teman terkait bimbingan belajar untuk mendukung teman-teman bisa lolos TNI dan Polri. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih.